Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita akan bahas chapter 168. Gak usah cacicot banyak, bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Panah yang menembus tubuh Yuanxi ini membuat dirinya berpikir kalau dia telah ceroboh dengan mengabaikan kekuatan pelindung yang akhirnya panah itu langsung menembus tubuhnya. Yuanxi tahu ini adalah panah siapa. Panah itu pun langsung memancarkan cahaya keemasan dan Yuanxi langsung menyebut nama Lingbao Tianxun. Ya, itu adalah panah sang raja cahaya. Yuanxi mengira bahwa dia tidak akan datang ke sini. Dirinya pun langsung berkata, "Apakah kau datang untuk ikut bersenang-senang bersamaku?" kata Yuanxi pada Lingbao. Kini terlihatlah Lingbao Tianxun melayang di atas Yuanxi dan dia pun langsung berkata pada Yuanxi, "Kita bukanlah dewa duniawi dan kita tidak boleh terlibat dalam urusan duniawi. Tapi kau datang ke sisi lain dan malah merebut kitab suci. Kau telah melanggar janjimu dan hari ini aku tak akan membiarkanmu begitu saja," kata Lingbao yang mengatakan itu dengan penuh kemarahan sambil memegang anak panahnya. Yuanxi pun kini berteriak, "Oke, karena kamu ada di sini, aku akan membunuhmu." Lingbao Tianxun pun mengatakan, "Tirani, arogansi, pengecut, serakah, kecemburuan, kemarahan, kekejaman, kamu adalah wujud dari banyak pikiran jahat." Lingbao mengetahui semua sifat Yuanxi ini karena dia telah hidup puluhan juta tahun bersama dirinya. Dan kini Yuanxi muncul ke dunia sehari saja membuat dunia menjadi kacau. Lingbao pun kini menarik anak panahnya sambil berkata pada Yuanxi bahwa hari ini permusuhan di antara mereka yang terjadi selama berabad-abad akan diselesaikan hari ini juga. Lingbao pun kini tidak main-main. Dia langsung melepaskan anak panahnya dan langsung mengenai dada Yuanxi. Yuanxi pun mengatakan bahwa anak panah milik Lingbao ini tidak akan bisa menyakiti dirinya. Panah itu pun kembali mengeluarkan cahaya yang menyebar. Dan Lingbao pun mengatakan bahwa benar, panah itu memang tak bisa menyakitimu. Tapi itu akan terus membuatmu semakin lemah dan menahan semua seranganmu, kata Lingbao pada Yuanxi. Lingbao pun kini terus melepaskan anak panahnya ke tubuh Yuanxi Tianxun. Yuanxi yang menahan serangan panah kini berkata, "Terlalu naif. Jika kau memang bisa mengalahkanku, pasti kau akan menang 10.000 tahun yang lalu dan tidak perlu menunggu sampai saat ini." Kini Yuanxi percaya bahwa dirinya tidak akan kalah dari Lingbao Tianxun dan tiba-tiba saja muncullah Raja Kebajikan yang langsung berkata, "Tidak, saudara Yuanxi, karena sekarang seorang lelaki tua sudah datang. Ceritanya akan berbeda." Raja Kebajikan sekarang ikut berperang melawan Yuanxi Tianxun karena Yuanxi telah melanggar perjanjian dengan Lingbao Tianxun dan dirinya sekarang akan mulai menyerang. Yuanxi pun kini terkejut dan serangan yang sangat besar terlihat di atas gunung yang disebabkan oleh Raja Kebajikan yang sedang menyerang Yuanxi. Raja Kebajikan kini berteriak pada Yuanxi untuk menyerah saja dan dia pun mengeluarkan kekuatan segelnya. Lalu terlihatlah sebuah segel cahaya melingkar di tangan dan kaki Yuanxi. Hal ini membuat Yuanxi Tianxun terjatuh dan tak berdaya menghadapi Raja Kebajikan. Yuanxi yang terjatuh kini merasakan kekuatannya telah menghilang karena segel yang berada di tangan dan kakinya. Karena segel itu adalah segel belenggu roh jahat milik Raja Kebajikan. Yuanxi pun marah karena Raja Kebajikan kini telah ikut campur dalam pertikaian Lingbao dengan dirinya. Raja Kebajikan pun berkata, "Hal ini tak akan terjadi jika kau tak melanggar perjanjian itu. Aku sekarang melihat kelakuanmu dengan mata dan kepalaku sendiri. Selama ada masalah yang muncul,
aku akan keluar membereskannya. Semua ini adalah demi sebuah keadilan, kata Raja Kebajikan pada Yuanzi. Yuanzi yang sudah tidak berdaya kini berteriak bahwa di dalam perjuangan itu tidak ada yang namanya keadilan. Yang ada hanyalah kemenangan dan kekalahan. Dan kau tidak adil telah membantunya, kata Yuanzi pada Raja Kebajikan. Lingbo Tianchun kini menarik anak panahnya dan akan menyingkirkan segala sumber kejahatan agar dunia ini bisa kembali damai. Lingbo pun kini berniat membunuh Yuanzi Tianchun dengan melepaskan anak panah yang tepat pada kepala Yuanzi. Tapi dengan cepat, Raja Kebajikan malah menangkis panah itu. Raja Kebajikan tak ingin Lingbo Tianchun membunuh Yuanzi. Melihat kelakuan dari Raja Kebajikan, Lingbo pun berteriak, "Taisang Laojun, apa yang kau lakukan?" Raja Kebajikan pun menjawab bahwa dirinya akan memberi kesempatan dan melakukan perjanjian pada Yuanzi. Dirinya tidak ingin Yuanzi mati. Lingbo pun kembali mengatakan, "Apakah kau telah lupa dengan kelakuan Yuanzi yang telah ia lakukan selama ini pada kita? Aku tak bisa menerima itu karena kesempatan langka ini hanya akan terjadi sekali ini saja. Dan dia harus mati," kata Lingbo Tianchun pada Taisang Laojun. Taisang Laojun pun juga langsung menjawab, "Apa kau juga lupa? Kita bertiga adalah dewa yang datang ke dunia pada saat yang bersamaan. Dan kita memiliki masing-masing nilai tertentu saat dilahirkan." Kini Taisang Laojun masih tak ingin Yuanzi dibunuh karena dia percaya Yuanzi pasti akan berubah suatu saat nanti. Tapi Lingbo juga percaya bahwa Yuanzi tidak akan pernah berubah karena selama ini dia selalu melanggar perjanjiannya. Jika kau memang bisa membujuknya dan membuatnya berubah, kau pasti telah melakukannya 10.000 tahun yang lalu. Terus kenapa kau harus menunggu sampai saat ini, kata Lingbo pada Taisang Laojun. Taisang Laojun masih tetap ngeyel bahwa seberapa sering dosa yang Yuanzi perbuat tidak akan pernah ada kematian untuknya. Karena menurut sang Raja Kebajikan ini, seseorang tidak berhak mengambil nyawa orang lain. Kini Yuanzi kembali pada bentuk Wuxin dan dia menangis lalu merengek agar Taisang Laojun menolongnya. Karena dia benar-benar tidak ingin mati. Taisang Laojun pun langsung merasa iba pada Wuxin. Lalu berkata, "Kamu sudah berlebihan. Aku hampir saja tak bisa membujuknya. Apa kau punya penjelasan?" tanya Taisang Laojun pada Wuxin. Wuxin yang menangis kini berkata, "Aku tidak melakukannya dan aku tidak tahu apapun." Taisang Laojun pun berkata pada Lingbo Tianchun, "Lihatlah Lingbo, dia tidak bersalah. Dia menangis seperti ini. Apa kau tega akan menyakiti anak yang malang ini? Dia ini hanyalah seorang bocah," kata Taisang Laojun pada Lingbo. Lingbo yang kini benar-benar marah mengatakan pada Taisang Laojun bahwa ini sudah cukup. Tak perlu membelanya lagi. Dirinya sekarang akan benar-benar membunuh Yuanzi dan Taisang Laojun pun masih mencegah agar Lingbo tidak melakukan hal itu. Dia pun mengeluarkan dinding-dinding penghalang untuk melindungi Yuanzi dari serangan Lingbo Tianchun. Lingbo pun menghancurkan dinding-dinding penghalang itu dari Taisang Laojun dan menyuruh Taisang untuk minggir. Lingbo yang sudah benar-benar marah kini akan membunuh Wuxin dan Wuxin pun kini berteriak ketakutan. Dengan pedang cahayanya kini Lingbo Tianchun benar-benar menusuk tubuh Wuxin, membuatnya berteriak kesakitan lalu terbakar. Taisang Laojun kini kembali dan menyerang Lingbo agar Lingbo berbelas kasihan pada Wuxin. Taisang pun menyuruh Lingbo untuk menghentikan hal itu. Tapi Lingbo merasa yang dia lakukan saat ini adalah benar dan berkata, "Jangan halangi aku." Lingbo pun lalu menggunakan pedang apinya untuk membakar Wuxin. Lingbo yang menusuk tubuh Wuxin kini mengatakan bahwa dirinya hanya perlu beberapa saat untuk membakarnya sampai habis. Hal ini membuat Taisang Laojun berteriak, "Kamu akan membunuh seorang anak, apa kamu gila?" Lingbo pun menjawab, "Dia ini adalah Yuanzi. Dia bukanlah anak yang tidak bersalah." Wuxin yang terbakar kini menangis dan merasa serangan itu sangat menyakitkan. Lingbo kini terus berteriak agar Taisang Laojun percaya pada dirinya. Tapi Taisang Laojun masih ngeyel lalu berkata, "Apakah untuk mengalahkan iblis dirimu harus menjadi iblis juga? Kita ini adalah dewa kultivasi 10.000 tahun," kata Taisang Laojun pada Lingbo.
Taesang Laojun masih bersikeras agar Ling Bao melepaskan Yuanzi karena dia tidak tega Yuanzi dibunuh secara kejam. Tapi Ling Bao juga terus meyakinkan Taesang Laojun bahwa kekuatan Yuanzi sudah mencapai puncaknya dan kini Yuanzi dalam bentuk Wuxin masih saja menangis dan meminta tolong. Taesang Laojun merasa tak tega melihat Wuxin terbakar dan merengek minta tolong seperti itu. Taesang Laojun yang merasa iba lalu melepaskan segel yang mengikat tangan Wuxin dan menyuruh Wuxin untuk melindungi dirinya sendiri. Segel yang sudah terlepas kini membuat Wuxin kembali dalam bentuk Yuanzi dan dengan cepat Yuanzi pun menyerang Ling Bao Tianchun dengan tinju hingga menembus tubuhnya. Ling Bao pun kini batuk darah dan terluka berat akibat serangan fatal dari Yuanzi. Hal ini membuat Taesang Laojun kaget karena Yuanzi telah menyerang Ling Bao secara brutal. Ling Bao pun kini dihajar habis-habisan dan dihantamkan ke tanah oleh Yuanzi Tianchun. Darah yang sangat banyak kini keluar dari tubuh Ling Bao akibat serangan Yuanzi. Hal ini membuat Taesang Laojun tak bisa berbuat apapun dan hanya terdiam. Dan kini Ling Bao Tianchun pun sudah tewas di tangan Yuanzi. Hal ini membuat Taesang Laojun tidak percaya bahwa Yuanzi benar-benar membunuh Ling Bao Tianchun. Taesang Laojun kini memohon agar Yuanzi melepaskan Ling Bao. Tapi Yuanzi yang sudah marah malah mencabik-cabik tubuh Ling Bao Tianchun. Taesang Laojun kini cuma diam saja, enggak bisa berbuat apapun. Dia pun hanya menangis dan meminta maaf atas kebodohannya karena tak percaya dengan kata-kata Ling Bao Tianchun. Dasar lu pala kodok goblok sih lu. Sok bijak membela kejahatan yang akhirnya malah membuat Ling Bao mati kan. Mimin emosi nih sama dewa pala kodok satu ini. BG banget loh dia itu, BG asli. Gimana sob? Kalian emosi nggak? Ling Bao yang sudah mati kini darahnya diminum oleh Yuanzi Tianchun. Taesang Laojun pun hanya bisa menangis dan tak percaya bahwa orang yang telah ia bela ternyata sangat kejam. Taesang Laojun pun berkata, "Kenapa kau seperti ini?" Yuanzi pun kini tertawa atas kemenangan ini dan dia membuang tubuh Ling Bao begitu saja. Yuanzi mengatakan dirinya seperti ini karena memang dia dilahirkan untuk menjadi orang jahat. Taesang Laojun yang menangis kini berkata pada Yuanzi bahwa mulai saat ini dirinya bersumpah akan menjadi musuhnya. Yuanzi yang berada di hadapan Taesang Laojun lalu berkata, "Ayo, tunggu apa lagi? Seranglah aku kalau kau berani." Yuanzi pun lalu pergi meninggalkan Taesang Laojun sambil berkata, "Kau itu cuma pandai ngomong saja dari dulu. Dan kau tak akan pernah melakukan apapun. Aku sudah paham dengan dirimu sejak lama." Yuanzi pun kini terus berjalan karena ada hal lain yang harus ia selesaikan. Taesang Laojun yang menangis ini langsung berteriak, "Kenapa kau tidak membunuhku saja dan semuanya akan selesai?" Yuanzi pun menjawabnya, "Hah? Aku membunuhmu? Jangan bercanda. Kau ini adalah orang yang baik dan selalu toleran terhadap kejahatan. Selama itu tidak mengganggu dirimu, kamu akan mengabaikan penderitaan orang lain. Dan menurutku kamu itu adalah sahabatku." Taesang pun tercengang dengan perkataan Yuanzi. Tapi kini dirinya juga bersedih atas kematian Ling Bao Tianchun karena kebodohannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.